Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tersebut kita mendapatkan kemudahan dalam memahami materi tajwid yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kalian kuasai pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah membaca surat Luqman ayat 13 dan 14 serta membaca surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melakukan kegiatan mengamati video peserta didik mampu menentukan tajwid atau hukum bacaan dari surat Luqman ayat 13 dan 14 serta surat Al-Baqarah ayat 83. Materi tajwid yang akan kita pelajari yang pertama adalah mat tobi'i. Mat tobi'i adalah bacaan panjang 2 harokat. Adalah mat biasa atau dikenal juga dengan istilah mat asli. Adapun terjadinya mat tobi'i yakni bila terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, huruf alif setelah harokat fathah. Contohnya kaf fathah diikuti dengan alif tanpa harokat, maka dibaca panjang 2 harokat. Ka, na, ro. Terus yang kedua adalah huruf ya sukun setelah berharokat kasroh yang bertemu dengan Materi tajwid yang pertama adalah mat tobi'i atau bacaan panjang 2 harokat yang biasa disebut dengan mat asli. Ciri-ciri terjadinya mat tobi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf alif setelah harokat fathah. Contoh, huruf K kemudian diikuti alif tanpa harokat, maka dibaca K panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian ada huruf nun fathah diikuti dengan alif tanpa harokat, maka dibaca dengan na panjang 2 harokat. Kemudian ada huruf ro fathah diikuti alif tanpa harokat, maka dibaca panjang 2 ketukan atau 2 harokat, ro. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah huruf ya sukun setelah harokat kasroh. Contohnya huruf fa kasroh diikuti ya sukun di belakangnya ya, maka dibaca fi. Kebetulan itu di belakangnya juga mat tobi'i, huruf ain fathah diikuti alif tanpa harokat, dan ada huruf lam fathah diikuti alif tanpa harokat, maka dibaca semuanya panjang 3 harokat. Fi ala. Contoh berikutnya adalah mat tobi'i terletak pada huruf ba kasroh diikuti huruf ya sukun, maka dibaca sa bili. Nah, jadi bi-nya panjang 2 harokat. Ciri-ciri yang ketiga adalah huruf waw sukun setelah harokat dhammah, yang dicontohkan pada kata sa dhammah diikuti waw sukun, maka dibaca rosuli. Kemudian huruf mim dhammah diikuti waw sukun, Musa. Sudah paham ya sampai sini ya? Kemudian yang kedua adalah mat arid lisukun. Mat arid lisukun adalah terjadi apabila huruf mat yaitu waw, alif, dan ya bertemu dengan huruf hijaiyah hidup berharokat kasroh, dhammah atau tanwin, atau kasroh tanwin, dhammah tanwin di akhir kata, kemudian wakof berhenti pada akhir kata. Yang kedua adalah mat arid lisukun.
Mad arid lisukun adalah mad tobi'i yang terletak di akhir ayat bertemu dengan huruf yang dibaca mati atau diwakofkan atau dibaca berhenti. Contoh, yaumiddin, di itu di akhir ayat itu adalah mad tobi'i karena bertemu dengan huruf nun yang dibaca wakof, yang dibaca berhenti, maka dia disebut dengan mad arid lisukun. Yang kedua adalah alamin, mi itu adalah mad tobi'i bertemu dengan huruf nun yang dibaca sukun atau dibaca mati, maka dia disebut dengan mad arid lisukun. Kemudian yang berikutnya adalah gunnah. Gunnah artinya dengung, yakni ada dua huruf gunnah, yaitu mim tasdid dan nun tasdid. Jadi jika ada huruf mim ataupun huruf nun yang berharokat tasdid, maka dia disebut dengan gunnah. Bacanya ditahan dua ketukan. Contoh ya, innahum amma manistagna. Sudah paham ya? Kemudian berikutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yakni ya, nun, mim, dan waw. Idgham artinya masuk, bi dengan gunnah dengung. Jadi nanti bacanya adalah masuk dengan berdengung. Contohnya ini, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca masuk dengan dengung. Famay ya'mal. Yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca mim marijin. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah izhar. Izhar adalah salah satu hukum nun mati atau tanwin. Tanwin bisa fathah tanwin, kasroh tanwin, atau domah tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Contohnya, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacanya yanhauna. Jadi dibaca jelas, idhar itu jelas, tidak berdengung ya, yanhauna. Kemudian huruf berharokat tanwin bertemu dengan huruf alif, kullun amana. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Huruf qalqalah biasa disingkat dengan kata baju di toko, atau ba, jim, dal, to, dan kof. Hurufnya ada berapa tadi? Ba, jim, dal, to, dan kof. Ada 5. Qalqalah ada 2 macam. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah bacaan memantul yang biasanya berada di awal atau di tengah ayat. Contohnya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Iqra. Nah, qaf sukun itu adalah bacaan qalqalah. Jadi dibaca memantul, bukan iqra tapi iqra. Iqra. Iqra bismi rabbika. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah lafal qalqalah yang berharokat hidup atau tasdid lalu diwakofkan di akhir ayat. Jadi berhenti di akhir ayat. Contohnya nih, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, gitu ya. Atau ada lagi, qul huwallahu ahad. Sudah paham ya? Oke, untuk pembelajaran tajwid kita cukupkan sekian. Disambung lagi lain waktu. Tugas kalian sekarang adalah menentukan hukum bacaan atau tajwid yang ada di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 serta surat Al-Baqarah ayat 83. Sekian pembelajaran kali ini. Atas segala khilaf Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.